Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Hurairah atau Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. شك الراوي ولا يضر الشك في عين الصحابي لأنهم كلهم عدول. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن أدعهم بفضل أزوادهم ثم دعا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك البركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة ويجيء الآخر بكف تمر ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه وأكلوا حتى شبعوا وفضل فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Yang merawikan hadis ini ragu-ragu apakah dari Abi Hurairah atau dari Abi Sa'id. Tetapi keraguan-keraguan semacam ini tidak membahayakan sahihnya hadis dalam diri sahabat. Sebab mereka adalah orang-orang yang adil. Dia bercerita, ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang akan ditimpa kelaparan. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau saja engkau mengizinkan kami, pasti kami akan menyembelih unta pengangkut air milik kami. Sehingga kami bisa makan serta dapat menambah kekuatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, lakukanlah. Kemudian Umar radhiyallahu anhu datang seraya bercerita, wahai Rasulullah, jika engkau mengizinkan hal itu maka hanya akan tinggal sedikit hewan tunggangan kami. Tetapi suruhlah mereka untuk mengumpulkan sisa-sisa perbekalan mereka, kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan pada sisa-sisa perbekalan mereka ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, baiklah. Lalu beliau meminta diambilkan tikar dan menghamparkannya. Sesudah itu beliau SAW memerintahkan supaya sisa-sisa perbekalan mereka dikumpulkan di atas tikar tersebut. Ada seseorang yang menyerahkan segenggam jagung, ada pula yang menyerahkan segenggam kurma, dan ada yang menyerahkan remah roti, sehingga terkumpullah sisa-sisa makanan yang sedikit itu. Selanjutnya Rasulullah SAW berdoa agar sisa-sisa makanan itu diberi berkah. Lalu beliau bersabda, ambillah dan masukkan ke dalam bejana-bejana kalian. Maka mereka pun mengambil dan memasukkannya ke dalam bejana-bejana mereka. Sehingga mereka tidak meninggalkan satu bejana pun di antara balan tentara mereka. Melainkan mereka mengisinya dengan sisa-sisa makanan itu. Lalu mereka memakannya sampai kenyang dan masih meninggalkan sisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan sesungguhnya aku adalah Rasulnya. Tidak ada seorang hamba pun yang menghadap kepada Allah dengan dua kalimat ini, yakin tanpa ragu, lalu dia terhalang dari surga. Hadis riwayat Muslim. Taib jamaah, ini cerita tentang perang Tabuk. Ada satu terjemahan yang perlu diperbaiki mungkin. Ucapan ketika terjadi perang Tabuk, orang-orang akan ditimpa kelaparan. Bukan akan ditimpa kelaparan. Mereka sudah ditimpa kelaparan. Di awal hadis, Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya keraguan di nama para sahabat itu tidak berpengaruh kepada hadis. Karena semua sahabat Nabi terpercaya. Siapapun yang meriwayatkan, mau Abu Hurairah, mau Abu Sa'id, mau Ibnu Abbas, selama itu sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, maka hadis itu hadis sahih. Ketika perang Tabuk ini pada tahun ke-9 Hijriah. Setelah penaklukan kota Mekah sebelum Haji Wada. Penaklukan kota Mekah itu tahun 8 Hijriah. Haji Wada itu tahun ke-10 Hijriah. Perang Tabuk ini perang melawan Romawi. Di mana kejadiannya pada musim panas. Jumlah pasukan Nabi pada waktu itu banyak. 30.000. Rasulullah SAW biasanya kalau beliau mau berperang
menuju ke timur. Beliau itu nggak ngomong mau ke timur, tapi beliau memberikan isyarat yang multitafsir. Tapi karena perjalanan ini panjang, memerlukan perbekalan yang cukup, maka beliau menjelaskan kepada para sahabatnya, kita mau berangkat ke Tabuk. Yang punya bekal berangkat. Berangkatlah para sahabat ke Tabuk. Di musim panas yang terik. Dalam perjalanan, mereka kehabisan bekal. Madinah Tabuk itu kira-kira 700 km. Kalau di musim dingin enak. Tapi karena musim panas dan kurma juga belum dipanen, sehingga bekal mereka kehabisan. Di tengah jalan itu, mereka datang menjumpai Nabi SAW. Mereka meminta izin untuk menyembelih tunggangan-tunggangan mereka. Kalau mungkin di terjemahannya disebutkan di sini, pasti kami akan menyembelih unta pengangkut air. Iya, nawabih itu adalah unta yang digunakan untuk ngangkut air. Dulu, orang-orang Arab itu, kalau mau ngambil air di sumur, itu ontanya jalan. Dikasih tali, dia berjalan, sehingga airnya itu naik. Seperti itu. Atau memang dia ngangkut air di punggung. Kemudian istilah itu digunakan untuk onta yang ditunggangi. Jadi onta itu multifungsi untuk bekerja dan untuk tunggangan. Pada waktu perang Tabuk itu satu onta bisa untuk 2-3 orang. Di sini para sahabat minta izin untuk menyembelih onta mereka, tunggangan mereka yang mau disembelih. Nabi pada awalnya mengiyakan mereka karena kesian Rasulullah SAW melihat sulitnya para sahabat, kelaparan mereka. Ya, dengan disembelihnya onta, mereka bisalah makan untuk beberapa hari. Ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah SAW memberikan izin, maka Umar, Masya Allah ya, Umar begitu sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW dan begitu yakinnya dengan mukjizat Rasul SAW, dengan berkahnya Nabi SAW. Maka Umar bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, kalau engkau lakukan itu, artinya kalau engkau perbolehkan mereka itu menyembelih tunggangan-tunggangan mereka, ya tunggangan kita semakin sedikit. Memang mereka nggak kelaparan, tapi mereka semakin sulit untuk mencapai tempat tujuan tanpa tunggangan. Namun Umar, dengan keyakinannya kepada Nabi SAW, imannya Umar ini subhanallah, maka dia meminta kepada Nabi SAW, tapi kalau menurut Umar ya, yang lebih baik, engkau suruh mereka ngumpulinlah bekal-bekal mereka yang katanya udah habis, yang tinggal sedikit itu. Semoga dengan engkau mendoakan, maka itu jadi berkah. Jadi tambah banyak, tambah baik. Subhanallah. Nabi mengiyakan pendapat Umar bin Khattab. Fada'a binita. Nita itu mungkin diterjemahkan tikar. Ya mungkin tikar. Tapi biasanya dari kulit. Jadi tikar dari kulit. Kulit onta, kulit sapi. Jadi lebar tuh. Beliau memanggil itu, kemudian beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, semuanya bawa sisa bekalnya, sisa perbekalan mereka. Maka kalau kita melihat, apa yang dibawa mereka? Segenggam jagung, tinggal segenggam jagung bekalnya dia, udah habis. Maka permintaan mereka untuk menyembelih tunggangan mereka itu memang logis, karena nggak ada lagi yang mau dimakan sudah. Ada yang kurma, satu genggam. Lemparkan. Ada yang bikisrah, secuil roti. Wallah jamaah ya. Kita nih kalau lihat kehidupan kita sekarang, kemudian kita memandang kepada kehidupan Rasulullah SAW, baru antum akan bersyukur. Kita ini nikmat hidupnya sekarang. Dalam kondisi COVID-19 masih nikmat. Akhirnya setelah berkumpul itu, Nabi SAW doa. Bil barakah, minta supaya diberkahin sama Allah SWT. Setelah Nabi berdoa, Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, khudhu fi awiyatikum. Ambil kalian, masukkan ke wadah-wadah kalian. Fa'akhadhu. Para sahabat itu ngambil jemaah, masukin ke wadahnya. Ada yang wadahnya kecil, dia masukin full, pergi dia. Datang lagi tuh, puluhan ribu sahabatnya. Ada riwayat mengatakan jumlah mereka 30.000. Ngambil sampai full, nggak habis-habis. Ini berkahnya Rasul SAW. Cerita tentang mukjizat Nabi memperbanyak makanan itu sering terjadi. Sebenarnya Nabi bisa untuk tiap hari makan enak, naam. Tapi bagaimana beliau mengajarkan kepada para sahabatnya,
Bagaimana beliau mengajarkan kepada istri-istrinya, kepada umatnya nanti yang akan datang. Cerita Aisyah radhiyallahu taala anha tentang rumah Nabi alaihi salatu wassalam, marra hilalun, thumma hilalun, thumma hilalun wa lam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu rembulan, datang bulan yang selanjutnya, datang bulan yang ketiga, dan di rumah Nabi alaihi salatu wassalam tidak hidup kompornya. Yang dimakan cuma kurma sama air. Betapa sering beliau masuk ke rumahnya, bertanya, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Beliau berpuasa. Bukan akhirnya beliau memperbanyak makanan untuk dimakan sendirilah. Beliau berdoa minta berkah makanan ini untuk para sahabatnya. Karena mereka kesulitan. Dan Allah berikan. Qul mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini, kalau engkau jadi orang paling kaya di dunia, itu sedikit sekali. Setelah para sahabat tidak menyisakan wadah, kecuali udah diisi, dan mereka juga udah makan, hatta syabi'u, sampai kenyang. Biasanya orang makan itu ya nggak sampai kenyang, tapi karena mereka kelaparan jamaah dan ada makanan dan perjalanan masih panjang, mereka makan sampai kenyang dan masih tersisa makanan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anni Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. La yalqallaha bihima abdun, tidaklah seorang hamba menjumpai Allah Azza wa Jal dengan dua kalimat ini, dengan dua kalimat syahadat ini, tanpa ragu. Jemaah, bukan sekedar mengucapkan dengan lisan. Orang munafik juga mengucapkan dengan lisan. Di masa Nabi ada orang-orang munafik, sehingga Nabi menekankan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yakin dari hatinya, penuh dengan kejujuran, tanpa ada keraguan. Fayuhjab al-jannah, kemudian dia tidak bisa masuk surga. Maknanya dia pasti masuk surga. Apakah kita termasuk yang mengucapkan dua kalimat ini? Ikhlas dari diri kita, tanpa ada keraguan, sehingga kita taat dan patuh sama Allah Subhanahu wa taala, atau kita termasuk orang-orang yang pura-pura Islam, yang teriak-teriak Islam, agama yang moderat. Nah, benar, jalankan agama Allah ini kalau engkau yakin. Jangan ditambahin, jangan dikurangin, dan jangan membuat orang takut sama Islam, karena Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.